Oke, pertama-tama kita akan tutorial mengenai Excel Steam Table. Jadi pertama-tama kita akan uh, mengetahui terlebih dahulu apa itu geothermal fluid properties dan thermodynamics dari geothermal fluid. Oke, jadi seperti yang telah dijelaskan sama Mas Topo ya minggu lalu, jenis fluida itu ada berdasarkan temperatur dan pressure-nya dibagi menjadi saturated water, kemudian ada saturated steam, dan juga campuran two phase. Di mana jika dia kurang dari BPD, itu adalah temperaturnya kurang dari BPD, dia masuk ke dalam zona saturated water, dan juga jika dia lebih dari BPD, ini adalah garis BPD, boiling point with depth, di mana ini adalah zona campuran dua fasa. Jika dia lebih dari BPD, dia akan jenis fluidanya yaitu saturated steam. Kemudian ada juga superheated steam dan juga compressed liquid. Jadi sifat fluida itu seperti yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Dia berdasarkan temperatur dan tekanan saturasi, di mana ada densitas, kemudian ada energi dalam, entalpi, entropi, dan viskositas yang akan kita bahas satu persatu ke depannya. Nah, di sini jika dilihat dari temperatur saturasi di sini dalam hal ini disebut juga boiling point with depth atau BPD, di mana BPD itu digambarkan dalam garis berwarna hijau ini. Nah, boiling point with depth. Nah, jika landaian temperaturnya yang berwarna merah seperti ini dan landaian pressure-nya berwarna biru seperti ini, maka ini termasuk dalam zona dua fasa dominasi uap ya, karena dia berada di sebelah kanan dari BPD. Next. Densitas seperti yang kita ketahui, densitas merupakan salah satu sifat fluida di mana densitas direpresentasikan oleh berapa kandungan massa fluida terhadap volumenya, sehingga densitas itu dalam fluida ada densitas liquid dan juga densitas uapnya. Densitas liquid dan densitas uap itu bisa diinput nanti di Excel berdasarkan pressure atau tekanan. Kalau dilihat dari tandaian densitas terhadap tekanan, maka dia akan seperti ini. Di mana yang bagian atas itu adalah densitas air, dan bagian bawah dia adalah densitas uap yang lebih ringan. Ini adalah contoh soal yang nanti akan kita kerjakan juga. Sorry. Kemudian ada entalpi. Entalpi itu merupakan kandungan energi atau panas yang tersimpan di dalam fluida ditambah dengan energi dari tekanannya. Jadi entalpi dapat direpresentasikan oleh energi dalam ditambah dengan tekanan dikalikan dengan V, volumenya. Volume jenis. Kemudian ada juga yang namanya panas laten. Panas laten itu adalah panas yang diperlukan oleh fluida untuk mengubah fasanya dari mengubah satu satuan massa air dalam kondisi saturated menjadi 100% semuanya jadi uap. Itu dinamakan panas laten atau HFG. HFG itu adalah entalpi uap dikurangi dengan entalpi liquidnya gitu. Jadi dia direpresentasikan oleh ini. Kemudian ada juga entalpi fluida campuran. Entalpi fluida campuran, jika entalpi fluidanya itu kurang dari H liquid atau HF, maka dia akan fluidanya berbentuk compressed liquid. Oke. Jika H-nya sama dengan HF, maka dia itu adalah saturated liquid. Jika dia entalpinya sama dengan H
vapor, maka dia adalah saturated steam. Begitu, jika entalpi fluida tersebut berada pada range antara entalpi liquid dengan entalpi vapor, maka dia adalah dua fasa. Oh ya, kemudian jika kita mengetahui berapa tekanan dari fluida tersebut, ya, tekanan di dalam sumur, kita bisa menentukan juga berapa fraksi dari atau kandungan uap yang terkandung dalam fluida tersebut. Nah, fraksi uap itu sama dengan entalpi fluida dikurangi dengan entalpi liquidnya dibagi dengan HFG atau panas laten. Ada pertanyaan? Ya? H yang di tabel, ya. Apanya? HX. HX. Oke. Oke, ini juga contoh soal. Tipikal soal yang dikeluarkan Mas Dimas seperti ini ya biasanya. Jadi jika misalkan kita punya tekanan reservoir, juga diketahui fluida dari reservoirnya, fluida produksinya seperti apa, dengan laju alir massa seperti apa. Kemudian di sini kita melakukan pengujian pada tekanan atmosfer, yaitu dengan atmospheric separator seperti AFT ini. Kemudian jika diketahui dimensi dari ponnya, tentukan berapa jam paling lama pengujian sumur. Nah, ini tipikal soalnya ya. Untuk mengkonversi menjadi energi listrik, jika kita mengetahui mass rate dan juga PWL head di kepala sumur ya, energi listrik itu sama dengan mass rate atau laju alir massa yang diproduksikan dari sumur dikalikan dengan entalpi fluida produksi dikalikan dengan efisiensi listriknya gitu. Di mana entalpi ini bisa kita peroleh dari PWL head. Ya kan? Nah, ini adalah untuk proses thermal fluida. Kita cepat aja dulu nanti untuk penggunaannya. Oke. Nah, dari tabel uap yang ada dari Rogers dan Mayhew ya. Rasanya tabel uap itu ada di buku Introduction of Thermodynamics, bisa dilihat secara lengkap di sana. Maka kelihatan nggak? Sorry. Di sini ada Excel dari Xteam Tables dari Xeng. Jadi ini dikembangkan oleh IAPS-IF tahun 97. Yang di sini kita bisa melihat bagaimana, Oke, di sini kita bisa mencari temperatur kandungan termodinamika dari fluida reservoir ya. Misalkan jika kita mengetahui tekanan, maka temperatur saturasi itu bisa dicari dari Tsat sama dengan Tsat underscore P bar gitu kan. Nah, ini ada fungsi Tsat, kemudian ada juga TPH, ada juga TPS, dan juga THS ya. Kita ketik aja sama dengan Tsat underscore yang diketahuinya apa. Di sini dalam hal ini yang diketahui ada tekanan 100 bar ya. Maka Tsat P dari 100 bar sama dengan ini.
Dan juga kalau di sini yang diketahuinya itu tekanan dan juga entapi, maka kita dapat mengetahui berapa temperatur fluida dari uh, fluida ini gitu. Yang diketahui P sama H-nya. P, apa nih? Oh, pakai ini ya, titik koma ya. Kok berubah? Aku. Oke. Begitu juga dengan ini, TPS berarti sama dengan T underscore PS. Dan juga ini THS ya, yang diketahui entapi dan juga entropinya. Nah, jika kita aplikasikan pada, misalkan kita mengetahui di sini ada temperatur dan juga ada tekanan ya untuk fluida satu fasa, maka ini adalah P saturasi dari temperatur segini gitu kan. Kalau UG artinya energi dalam vapor sama dengan UV. Kalau di sini notasi untuk vapor tuh V ya, dan untuk liquid itu L. Jadi kalau di sini UG itu artinya energi dalam gas atau vapornya, maka UV yang diketahuinya apa? T, berarti UVT sama UVT. Dan juga um, ini kayaknya saya share aja ya Excel-nya dulu. Bentar. Ya. Nah, bisa aja. Bisa. Hasilnya sama. Ini kan misalnya apa ya? Kita bandingin ya. Kita pakai PT gitu. U ya. Sama sama gitu. Karena ini kan fluidanya satu fasa. Jadi tekanan yang di sini dan juga temperatur yang di sini adalah pada saturasi, saturated kan. Iya, bukan. Oke. Oke. Uh, Kemudian ada juga UF. UF artinya energi dalam fluid atau energi dalam dari liquidnya, berarti UL, gitu kan? ULT sama dengan Hg juga seperti itu, HV. Maaf ini Excel-nya udah diterima belum? Sebentar ya. Saya share Excel-nya. Ke siapa ya? Ke Hah? Oh, di Zoom aja ya. Udah ya? Kenapa tuh? Enggak. Tanya. Oh,
Oke, sudah ya. Oh, kok hilang dia. Ini P1T. Teman-teman mungkin bisa dicoba aja ya. Gampang kan? UVT, kemudian ULT. Nah, ini ada apa panas laten atau HFG. HFG itu tadi rumusnya sama dengan Hg dikurangi Hf kan. Nah, kenapa di sini HFG-nya 0? Karena dia cuma satu fasa. Ya, HV ya. Apa? Kenapa Hg kurang Hf? Karena panas laten itu adalah seperti yang dijelaskan tadi, berapa energi yang dibutuhkan untuk mengubah satu massa air menjadi 100% semuanya jadi uap. Jadi bukan sebaliknya. Oke. Ini ya. Begitupun dengan SV. SV juga gitu. SFG juga ada. Jadi di sini SF itu SL. Jadi SFG itu sama dengan SG dikurangi SF. Kalau rho atau densitas itu ini ya, RHO ya. Rho, di mana yang diketahui di sini dia satu fasa, maka rho LT. Rho V dong, sorry. Kemudian ini densitas dari liquidnya, rho LT. Dan VG, VG atau apa panas volume spesifik ya. Volume spesifik sama dengan seper densitas ataupun di sini juga bisa sih VLT juga bisa gitu. 0,01 ya, kalau volume spesifik itu kan 1 per density. Nah, ini VG ya, sorry, VV berarti. 1 per density gas, hasilnya sama, 447. Kemudian ini volume spesifik liquid, VLT. Ya, gitu ya. Gitu doang. Bedanya dengan yang di bawah, ini kita cari dari yang diketahuinya itu tekanan. Berarti di sini adalah T sat P gitu kan ya. T sat P dari T sat P. Kemudian ada UV P dan seterusnya gitu. Teman-teman coba aja nanti. Ini tinggal di drag turun ke bawah. Udah. Jadi langsung bisa dan sangat praktis sekali. Itu untuk fluida satu fasa ya. Semuanya ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke dua fasa.
teman-teman yang di Zoom ada pertanyaan? Apa yang di Zoom sama aja sama yang di sini? Oh iya, udah. Ya udah. Oke. Kemudian yang dua fasa. Nah, dua fasa ini di sini kita ada beberapa rumus ya untuk fraksi, kemudian energi dalam, entropi, density, dan juga spesifik volume. Nah, untuk di sini misalkan ada energi dalam ya. Energi dalam tuh bisa dicari dari yang diketahuinya itu P dengan H, kemudian P dengan S, kemudian P dengan T. Ya. Di sini kan kita tidak punya data P saturasinya, ya kan? Data P-nya nggak ada, jadi dicari dulu P, kemudian ada entalpi. Nah, entalpi atau H, gitu kan ya. Coba kalau misalkan kita cari UPH, berarti lebih bagus nyari entalpi dulu ya. Maka entalpi itu sama dengan entalpi dari liquidnya, HLT, ditambah dengan fraksi uap dikalikan dengan HFG. HFG itu adalah entalpi gas, entalpi vapor dikurangi dengan entalpi liquidnya. Ya. Jadi entalpinya itu sama dengan entalpi liquid dikalikan dengan ditambah dengan fraksi dikalikan panas laten atau entalpi uap dikurangi dengan entalpi liquidnya. Nah, setelah kita dapat entalpi fluida dua fasa ini, kita bisa cari U-nya dari UPH. P-nya adalah P saturasi tentunya. P saturasi dari T, kemudian entalpinya tadi udah kita cari di entalpi itu ya. Jadi energi dalam dari fluida dua fasa ini adalah dari berdasarkan tekanan, saturasi, dan juga dengan entalpi dua fasanya yang sudah kita cari terlebih dahulu tadi. Sama dengan entropi, dalam hal ini entropi itu sama dengan liquidnya, entropi liquid, kemudian ditambah dengan fraksi dikalikan dengan SV ya. Dikurangi SL. Entropinya, kemudian untuk densitas juga begitu, sama dengan Rho L, Rho LT ditambah dengan fraksi uap dikalikan dengan Rho V dikurangi dengan Rho L. Rho LT. Oke. Nah, untuk volume spesifik mungkin agak sedikit berbeda. Volume spesifik itu sama dengan fraksi uap X dikalikan dengan V vapor, gitu kan, VV, ditambah dengan 1 dikurangi fraksi uap dikalikan dengan VL. Oke. Atau sama dengan, biar praktis, si
densitas apa? Volume spesifik kita kan super density ya. Ya, sama aja. Lebih simpel yang mana tergantung teman-teman semua. Oke. Begitupun kalau yang diketahuinya itu P dengan X. P dengan X di sini sorry. Oke, berarti ini sama dengan apa? H, P, X ya? Ya kan? Dan energi dalamnya sama dengan U, TH. Oke, gitu ya. Sama rumusnya semuanya sama. Cuman yang diketahuinya beda. Kalau mau lihat makronya bisa sih. Aduh, mana sih? Ini kehalang ini. Gimana sih? Ini ketutupan sama ini. Apa ini? Oh, mana ya? Biar developer kan? Ah, ini? Ini nggak usah. Ya udah. Ini sama ya semuanya. Sama seperti yang tadi. Untuk mengenerate berapa uh, apa untuk grafik ini T dengan U, T dengan V, T dengan Rho, T dengan S gitu ya. Kalau yang udah jadi sih jadi seperti ini ya. Jadi ini sama untuk fluidanya misalkan ini UG berarti UV gitu ya. Kemudian ada UL, kemudian ada HV, ada HL, V, SL, sama ya ini untuk satu fasa. Ini juga semuanya bisa di-generate sendiri lah. Oke, korelasinya apa dengan tugas yang berikutnya, tugas 2? Nah, di tugas 2 ini misalkan teman-teman yang dari soal yang pertama itu ya, disuruh untuk mengkalkulasikan ulang perhitungan untuk perhitungan soal yang nomor 1 ini. Nah, di sini misalkan kita punya data temperatur permukaan 20 derajat, kedalamannya 10 meter, kemudian temperatur pada kedalaman 300 itu 180, dan punya kedalaman sumurnya 300 meter, sumurnya pendek ya, dan juga temperatur dasar sumurnya 180. Maka gradien temperatur itu kan bisa kita cari dari perbedaan antara temperatur permukaan dan juga temperatur pada kedalaman 300 dibagi dengan selisih dari kedalamannya gitu kan. Sama dengan ini berarti 180 dikurangi dengan 20 derajat dibagi 300. Kemudian kita punya temperatur
permukaan satu bar absolut. Oh iya, sebelumnya di tabel extreme table ini tadi untuk semua apa namanya unit itu ada di function ya. Jadi kalau misalkan kita punya data tekanan, maka tekanannya itu adalah dalam bar absolut ya. Kemudian juga kalau kita punya data entapi itu dalam kilojoule per kilogram. Kalau kita punya data temperatur, dia dalam derajat Celcius. Jadi kalau misalkan teman-teman punya data dengan unit yang lain harus dikonversi terlebih dahulu ke unit ini. Ini dalam bar, kemudian dalam derajat Celcius, entapinya dalam kilojoule per kilogram, spesifik volumenya dalam meter pangkat 3 per kilogram, densitasnya juga kilogram per meter pangkat 3, dan seterusnya. Ini unit yang umum digunakan, ini SI ya. Balik lagi ke tugasnya. Konduktivitas panasnya 2 watt per meter Kelvin. Maka heat flux itu bisa dicari ya. Heat flux sama dengan conductivity dikalikan dengan apa namanya itu? Dikalikan dengan perbedaan gradien temperatur dari temperatur permukaan dan juga kenapa? Iya, 6533. Ini. Jadi heat flux Q itu sama dengan ini kan. Oke. Jadi teman-teman tinggal nyalin data tabelnya aja. Misal kita punya kedalaman 0, 10, 30, 50, 100, 150 sampai 300 dan juga punya data temperaturnya. Temperaturnya ini bisa di-generate ya dari sini misalkan kalau temperatur pada kedalaman 10-nya itu masih sama di 20, maka temperatur pada kedalaman 30 itu sama dengan temperatur pada kedalaman yang sebelumnya ditambah dengan gradien temperatur dikalikan dengan depth. Ya kan? Dan juga P-SAT itu bisa dicari dari Excel yang tadi, P-saturasi. Kemudian ini spesifik volumenya untuk water atau liquid di sini dicari dari VL gitu kan. Densitas air. Dan kalau kita misalkan punya tekanan 1 bar hingga kedalaman 10 meter, maka selisih tekanannya itu kita bisa cari dari perbedaan antara hydrostatic pressure-nya ya. Jadi kalau di sini kita punya apa? Susah kalau kayak gini. Bentar. Ya, di sini itu sama data pressure itu sama dengan rho rata-rata. Artinya rho rata-rata pada kedalaman ini dan juga kedalaman ini dibagi 2 aja. Kemudian dikalikan dengan gravitasinya anggaplah 9,8 dikalikan dengan delta H ya. Delta H itu adalah beda ketinggian. 30 kurang
Apa yang salah? Oh iya, karena ini masih dalam, kalau kita ini kilogram per meter pangkat 3, kemudian dikali 9,8 kan kilogram meter per second kuadrat ya, kalau percepatan gravitasi. Jadi itu dia akan jadi Pascal, maka kita bagi dengan 100.000. 10 pangkat 5. Ya, kira-kira begitu. Jadi perhatikan untuk satuannya juga. Udah ada yang nyobain belum bikin tugas yang B, tugas 2B? Belum ya? Pokoknya sampai bisa mengenerate ini. Oke? Okay? Kenapa? Di blok. Oh, jadi kalau extreme table-nya di blok, close aja dulu. Terus klik kanan pada file Excel-nya. Properties. Terus ada unblock paling bawah. Dicentang unblock. Apply. Udah ya? Coba dibuka. Salah? Oh ya. Oke. Jadi sekian ya tutorial singkat mengenai thermodynamics dan juga penggunaan aplikasi steam table.